Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Heri Mulyono PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Information, Communication, and Technology. Perkenalkan, nama saya Ufa Lugina Bil Ilmi dengan nomor induk mahasiswa 1909057 sebagai mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang semiotika sosial dan bagaimana seorang guru menggunakan pengetahuannya untuk menerapkan semiotika sosial dalam pembelajaran online setiap harinya di masa pandemi ini. Semiotika. Secara etimologis, semiotika berasal dari kata Yunani semion yang berarti dengan tanda. Secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Menurut Zoot, semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda, berfungsinya tanda, dan produksi makna. Tanda merupakan sesuatu. Segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut dengan tanda. Menurut Eko, semiotika mencakup dua pengertian, yakni teori tentang kode dan pembentuk tanda. Dengan dua pengertian ini, semiotik mencakup penyampaian atau produksi dan pemahaman atau interpretasi. Semiotik terbentuk dari dua komponen, yakni unsur arti direalisasikan oleh ekspresi. Sebagai contoh, semiotik lalu lintas. Di sini ada arti di mana dilarang berhenti. Lalu diekspresikan dengan tanda seperti ini. Yang kedua, ada arti dilarang parkir dengan ditandai huruf P dicoret. Lalu yang ketiga, dilarang berbalik arah dengan tanda ada tanda panah balik lalu dicoret. Selanjutnya, dengan pengertian kajian realisasi arti ke dalam ekspresi, kajian semiotik mencakup hampir semua disiplin ilmu, bidang kehidupan atau lingkupannya yang luas. Nah, selanjutnya ada semiotika sosial. Bahasa merupakan sistem semiotik. Akan tetapi berbeda dengan semiotik umum yang hanya terjadi dari arti dan ekspresi. Bahasa adalah semiotik sosial yang terjadi dari tiga unsur, yakni arti, bentuk, dan ekspresi. Adapun unsur realisasi semiotika sosial ialah yang pertama, ada arti atau semantik direalisasikan oleh bentuk atau leksikogramar atau leksikosakata dan grammar tata bahasa. Lalu yang kedua ada bentuk atau bunyi. Bentuk diekspresikan oleh bunyi atau fonologi dalam bahasa lisan atau sistem tulisan atau grafologi. Dalam video ini, saya memberikan contoh aspek semiotika sosial dari interaksi guru dalam pembelajaran daring dengan platform Google Classroom. Nah, yang pertama ini ada pemberian bentuk tugas. Di sini ada assignment yang merupakan penugasan individu atau bisa dengan penugasan kelompok. Yang kedua ada quiz assignment. Di sini penugasannya dalam bentuk quiz. Dan yang ketiga ada question, di mana penugasannya ini bisa berbentuk dengan tanya jawab seperti quiz assignment, tapi kalau question ini lebih ke bentuknya esai. Berikutnya ada lampiran tugas. Di sini lampiran tugas berfungsi di mana guru melampirkan tugas untuk para siswanya di dalam Google Classroom. Yang pertama, lampiran dokumen dari komputer pribadi. Yang kedua, lampiran video YouTube. Dan yang ketiga, lampiran berupa link. Di sini lampiran berupa link bisa jadi
link untuk mengakses materi tersebut, materi yang diberikan oleh sang guru, atau bisa jadi link-link yang untuk mengerjakan soal latihan lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada pemberian materi pada Google Classroom. Di sini saya sudah memaparkan contoh dari Google Classroom yang saya gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, di paragraf pertama ada pengucapan salam dan pembuka untuk mengawali pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, ini merupakan isi di mana saya memberitahu tentang materi apa yang sudah yang akan dipelajari pada hari itu. Lalu yang ketiga, di paragraf keempat, di sini saya mengingatkan kembali kepada siswa bagi yang belum menyerahkan tugasnya atau yang belum mengerjakan tugasnya segera diserahkan ataupun dikerjakan, dan jangan sampai tidak mengerjakan. Lalu di kalimat terakhir ini saya mengucapkan selamat supaya mereka lebih semangat lagi, dan tidak lupa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran bahasa Indonesia. Lalu di yang terakhir ada link yang saya lampirkan, itu berupa blogspot saya sendiri, di mana blogspot tersebut berisikan materi yang sudah saya buat pada sebelumnya. Oke, sekian dari video yang saya buat, semoga bermanfaat. Bila masih banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi untuk pembuatan videonya ataupun pembuatan materi-materi pembelajaran yang lainnya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.